Kebutuhan asisten rumah tangga saat kita sibuk mencari nafkah untuk anak-anak kita kini dirasa sangat penting, apalagi jika keduanya sama-sama bekerja. Dengan berat hati kita akan menyerahkan pengasuhan anak-anak kita kepada orang asing yaitu babysitter. Tapi keputusan itu pasti kita akan menghadapi suatu resiko, entah itu resiko yang positif atau resiko yang negatif. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini saya akan membahas tentang musibah tragis yang menimpa pasangan Marina dan Kevin Krim karena telah salah memilih babysitter, di mana dia harus kehilangan kedua buah hatinya karena kebrutalan babysitternya. Karena banyak kasus yang melibatkan adanya kehadiran mereka dalam sebuah keluarga, mereka melakukan penyiksaan pada anak-anak, penculikan, bahkan sampai kasus yang akan kita bahas kali ini, yaitu pembunuhan. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Lucia dan Leo Krim masing-masing berusia 6 dan 2 tahun. Mereka dibunuh pada sore hari tanggal 25 Oktober tahun 2012 di gedung apartemen milik orang tuanya di Upper West Side, Manhattan, New York City. Anak-anak itu tinggal bersama kedua orang tuanya, yaitu Marina dan Kevin Krim di New York City. Keluarganya pindah ke New York City dari San Francisco pada tahun 2010. Kevin Krim adalah eksekutif konten digital di jaringan televisi CNBC. Sedang istrinya Marina Krim, mantan guru TK dan ibu rumah tangga, juga guru seni dan blogger yang membagikan kehidupan anak-anak mereka. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, sekitar pukul 5.30 sore, Marina Krim kembali bersama putrinya yang berusia 3 tahun yang bernama Nessie dari les renang putri di YMCA dekat apartemennya. Ibu berusia 36 tahun itu kembali ke apartemen lebih awal dari yang dijadwalkan karena babysitternya yang bernama Yoselin tidak hadir di pelajaran balet Lulu di mana mereka telah sepakat untuk bertemu di sana. Dia memasuki apartemen tetapi karena gelap dan sunyi, Marina tidak menemukan siapapun di sana. Lalu ia kembali ke lobi dan menanyakan kepada penjaga pintu. Penjaga tersebut mengatakan bahwa ia melihat babysitternya yang bernama Yoselin dan anak-anaknya baru kembali ke apartemen sesaat sebelumnya. Marina dan putrinya Nessie kembali ke apartemen dan mencari keberadaan mereka. Di kamar mandi dia menemukan putranya yang berusia 2 tahun Leo Krim dan putrinya yang berusia 6 tahun Lucia atau Lulu Krim. Mereka masih berpakaian lengkap dan masing-masing memiliki beberapa luka tusukan dan mereka berdua berada di bak mandi penuh dengan darah. Setelah melihat Marina Krim menemukan apa yang terjadi pada anak-anaknya, Jocelyn atau yang sering disebut Josie, pengasuh mereka selama 2 tahun itu berada di lantai di sebelah bak mandi sambil menyayat pergelangan tangannya sendiri dan mulai dengan keras menikam leher dan tenggorokannya dengan pisau dapur, di mana senjata itu juga digunakan untuk membunuh Lucy dan Leo. Kemudian mayat kedua anak itu dipindahkan dari gedung dalam satu tandu. Kevin Krim yang berusia 37 tahun, ayah dari korban, ia mengetahui kejadian malam itu dari polisi
Di Bandara John F. Kennedy sekembalinya dari perjalanan bisnis ke San Francisco, Yoselin mengatakan kepada penyelidik polisi bahwa Lucia yang telah terluka masih sempat melawan balik ketika Yoselin menyerangnya. Dia juga mengatakan Leo yang berusia 2 tahun kala itu ia sedang tidur ketika serangan dimulai. Pada saat itu Yoselin Ortega adalah warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi selama 10 tahun. Dia berasal dari Santiago di Los Caballeros di Republik Dominika. Yoselin berusia 50 tahun pada saat dia membunuh anak-anak Grimm. Dia tinggal di lingkungan Hamilton High, Manhattan dengan putranya yang berusia 17 tahun yang bernama Jesus dan saudara perempuannya juga keponakannya. Yoselin selama bekerja di rumah Grimm, dia mendapat bayaran $18 per jam sebagai babysitter. Dalam wawancaranya dengan Departemen Kepolisian di Kota New York atau NYPD, Yoselin mengaku kesal karena majikannya Marina Grimm. Ia meminta dirinya untuk bekerja lebih lama dan menyarankan agar dia bisa melakukan pekerjaan rumah lainnya. NYPD dan teman-teman pengasuh lainnya mengatakan bahwa Yoselin menunjukkan bahwa dia kesal karena Grimm tidak membayar uang lemburnya. Namun keluarga dan teman-teman yang mengenal Grimm serta keluarga Yoselin sendiri bahwa Yoselin sangat dekat dengan anak-anak Grimm dan mereka diperlakukan dengan sangat baik. Keluarga Grimm pernah membayar tiket pesawat untuk melihat keluarganya di Republik Dominika dan pada suatu kesempatan menemaninya berlibur di sana. Yoselin selamat dari luka sayatan di pergelangan tangannya dan sayatan di leher yang ditimbulkannya sendiri, dan kemudian dianggap oleh 2 psikiater negara bagian New York secara mental kompeten untuk diadili. Dia dipenjara di Rumah Sakit Jiwa Kota New York tanpa jaminan sementara. Dan dia bersiap-siap untuk persidangannya dengan seorang pengacara pribadi yang dikontrak oleh negara bagian New York untuk melayani sebagai pembela umum Yoselin. Pada November tahun 2012, Yoselin didakwa atas 2 pembunuhan tingkat pertama. Selama 5 tahun berikutnya, sebelum diadili, Yoselin setidaknya telah menghadiri 90 kali panggilan di pengadilan. Pada April tahun 2016, Hakim Caro mengajukan permohonan pembelaan kepada Yoselin bahwa mereka keberatan atas penuntut yang mengatakan satu-satunya hukuman yang pantas adalah seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, di mana hukuman itu 30 tahun hingga seumur hidup di penjara, dan itu adalah hukuman minimum untuk 2 pembunuhan, sebagai ganti jika dirinya mengakui bersalah atas pembunuhan pada anak-anak Grimm, tetapi Yoselin menolak tawaran tersebut. Pada tanggal 22 Februari tahun 2018, 12 juri dipilih untuk persidangan Yoselin yang dipimpin oleh Hakim Caro. Dan pernyataan pembukaan dijadwalkan pada 1 Maret di Mahkamah Agung Manhattan. Sidang diharapkan berlangsung 4 bulan, tetapi berakhir setelah kurang dari 2 bulan. Yoselin menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup di penjara. Bagaimanapun, dia mengaku tidak bersalah atas pembunuhan pada anak-anak polos tersebut dan lebih memilih mengejar pertahanan psikiater. Pengacaranya berpendapat bahwa Yoselin sakit jiwa dan oleh karena itu tidak harus bertanggung jawab atas tindakannya. Sementara jaksa berpendapat bahwa Yoselin berpikiran sehat dan sebenarnya ia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Yoselin dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama
dan pembunuhan tingkat kedua pada tanggal 18 April tahun 2018. Di sana Yoselin kali pertamanya angkat bicara dengan mengatakan, "Saya minta maaf atas apa yang telah terjadi. Tapi saya berharap tidak ada yang mengalami apa yang saya alami. Saya memohon ampunan kepada Tuhan, Marina dan Kevin. Saya berharap mengatakan lebih awal pada keluarga saya jika saya memiliki gangguan mental." Pada 14 Mei tahun 2018, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dalam putusannya, Hakim Karo mengatakan apa yang dilakukan Yoselin adalah kejahatan murni. Hakim juga menyalahkan Yoselin dan keluarganya karena tidak mencari perawatan medis untuk depresi dan kecemasan Yoselin, dan juga menyalahkan mereka karena menyembunyikan kondisinya dari keluarga Krim. Krim kemudian mendirikan Lulu dan Leo, sebuah badan dana non-profit yang menyediakan program pendidikan kreatif untuk anak-anak kurang mampu. Di bawah inisiatif yang disebut Choose Creativity, keluarga Krim memposting foto dan kenangan anak-anak mereka di halaman Facebook publik dana sumbangan Lulu dan Leo, termasuk acara penggalangan dana dan foto-foto karya seni anak-anak mereka. Pada tahun 2014, dana tersebut melayani sebanyak 2.300 anak. Sejak pembunuhan dua anak mereka, keluarga Krim memiliki dua anak lagi, yaitu Felix dan Linus, yang juga sering muncul dan berakting menggemaskan dalam video terkait penggalangan dana tersebut. Majelis Negara Bagian dan Senat Negara Bagian New York mengesahkan hukum Lulu dan Leo pada Juni 2018. Gubernur Negara Bagian New York yang bernama Andrew Cuomo menandatanganinya menjadi undang-undang pada Agustus tahun 2018. Ini adalah yang pertama kasus kejahatan di negara itu, menjadikannya ultimatum pada semua warganya agar lebih teliti dalam mencari pengasuh anak yang benar-benar memiliki sertifikat dari agen yang tersedia, di mana telah dilakukan kualifikasi seseorang yang ingin melamar pekerjaan sebagai pengasuh anak. Dalam pengumuman penandatanganan rancangan undang-undang, Kevin Krim mengatakan, "Kami memperkerjakan wanita yang membunuh anak-anak kami berdasarkan serangkaian kebohongan yang disengaja. Tetapi berkat dukungan Gubernur Cuomo dan kerja keras para sponsor anggota Majelis Otis, Senator Lanza dan co-sponsor mereka, sekarang telah ada pencegahan yang kuat agar tidak ada penipuan semacam itu lagi." Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.